Rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vito Hernanda. Saya Modina Fliza. Saya Cecilia Rizky Nabila. Di sini kami akan mewawancarai Guru agama SMA N2 Pekanbaru dan juga sekaligus menjadi tokoh masyarakat di Labu Baru. wawancara ini tentang perilaku syirik di kehidupan masyarakat, dan di akhir video kami akan melakukan analisis tentang wawancara tersebut. Tetap ikutin video ini ya. Stay tune. Baik, sekarang saya sedang bersama Bapak. Pak Anizar. Di sini kami akan melakukan wawancara Pak tentang perilaku syirik di kehidupan masyarakat. Ya. Pertama yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak apa itu perilaku syirik? Perilaku syirik. Syirik itu artinya mengakui ada kekuatan lain selain dari Allah. Contohnya kadang-kadang seseorang kalau dia meminta kepada Allah juga meminta juga pada yang lain. Dia artinya tidak Allah semata yang dimintanya, tapi ada kekuatan lain yang dianggapnya itu bisa membantunya. Yang kedua, untuk Bapak, contoh perilaku syirik dalam kehidupan masyarakat yang Bapak ketahui apa? Contoh perilaku syirik dalam kehidupan masyarakat itu seperti manusia itu meminta kepada selain Allah, umpamanya dia mendatangi dukun atau pergi ke gunung atau meminta kepada hal yang gaib lainnya yang dianggapnya bisa membantu untuk dia. Seperti tadi kan, mendatangi dukun, dia minta kepada dukun itu untuk supaya dia bisa sehat, dia bisa berjaya dan segala macamnya. Salah satu bentuk untuk syirik itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih dampak syirik bagi perilaku syirik? Dampak syirik itu yang jelas Allah sebutkan, Allah menghapuskan dosa-dosa sebesar apapun dosa manusia, Allah akan hapuskan kecuali syirik. Jadi dosa syirik ini adalah dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah. Oleh karena itu orang yang melakukan syirik itu sudah jelas nanti Allah akan masukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, karena dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, oke Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih cara kita agar terjauh dari perilaku syirik tersebut? Untuk menjauhi perilaku syirik ini tentu kita harus belajar agama, bertanya kepada guru, bertanya kepada teman, dan banyak membaca tentang masalah syirik ini supaya kita tidak tergolong, tidak termasuk ke dalam yang disebut syirik. So, syirik ini ada namanya syirik besar, ada syirik kecil. Yang kata Rasulullah, yang paling takuti dosa syirik ini syirik kecil, karena itu tidak kita rasakan. Kalau syirik yang besar itu sudah jelas sama kita, tapi dosa syirik kecil ini, contohnya seseorang berbuat baik, tapi perbuatan itu bukan ingin dipuji oleh Allah, tapi ingin dipuji oleh orang. Itu termasuk syirik kecil. Oleh karena itu supaya kita tidak termasuk golongan orang yang termasuk syirik, oleh karena itu kita harus mengetahui, bertanya, memahami bagaimana sih bentuk syirik itu. Nah, terima kasih Pak atas waktu Bapak yang telah Bapak berikan, dan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kami dan bagi teman-teman semua, dan kita bisa terhindar dari perilaku dosa syirik. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menganalisa hasil wawancara pertanyaan pertama dengan Pak Anizar, yaitu dengan pertanyaan pengertian syirik. Seperti yang sudah kita dengar sebelumnya, yaitu Pak Anizar menjelaskan bahwa syirik itu adalah mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dia meminta kepada Allah, tetapi dia juga meminta kepada yang lain.
Jadi dari situ dapat kita analisa, yaitu pengertian syirik itu adalah memalingkan suatu ibadah kepada Allah, bisa melalui perkataan, bisa juga melalui perbuatan. Itu didefinisikan sebagai syirik bahasa. Untuk syirik secara istilah dapat diartikan sebagai yaitu menjadikan tandingan bagi Allah dalam rububiyah Allah SWT atau dalam perbuatan Allah SWT, uluhiyah, asma wa sifat, atau menyamakan sesuatu selain Allah seperti berdoa selain Allah, bernazar selain Allah, dan berkurban selain Allah SWT. Nah, untuk pelaku dari melakukan syirik ini kita sebut dengan nama musyrik. Musyrik ini berupa pelaku orang yang melakukan syirik, sedangkan syirik itu adalah ucapan atau sifat yang dimiliki seseorang dalam menyamakan Allah atau meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik berbanding terbalik dengan tauhid. Jadi tidak ada tauhid di diri seorang musyrik. Tauhid ini diartikan sebagai puncak keadilan sebagai penopangnya, sedangkan syirik diartikan sebagai kezaliman. Baiklah, kita akan masuk kepada analisis yang kedua, yaitu tentang contoh perilaku syirik. Nah, contohnya itu seperti mendatangi dukun, untuk meminta kekayaan, keturunan, ketampanan, kecantikan, dan keharmonisan, kebahagiaan, keindahan, ketentraman, kedamaian, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Anizar tadi itu termasuk kepada syirik besar. Syirik besar ya. Syirik besar itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah syirik niat. Yang pertama itu ya. Kedua syirik doa, syirik ketaatan, dan syirik muhabbah, yaitu atau kecintaan. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Anizar tadi itu termasuk kepada syirik yang ayo coba yang ke-1, yaitu syirik niat. Karena kita nggak boleh loh kayak gitu, kita datang ke dukun dan percaya bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Jadi yang tadi itu termasuk kepada syirik niat, keinginan atau tujuan. Nah, apa itu syirik niat, keinginan atau tujuan? Yaitu adalah syirik yang melakukan ibadah lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke analisis yang ketiga, yaitu dampak perilaku syirik. Seperti video di atas penjelasannya Bapak Anizar, dampak perilaku syirik itu adalah salah satunya kan Allah tuh memaafkan semua kesalahan manusia, tetapi ada satu kesalahan yang tidak Allah maafkan, yaitu perilaku syirik. Maka dapat kita simpulkan kalau perilaku syirik itu paling Allah benci, paling yang dari segala hal perbuatan yang dilakukan manusia yang paling Allah benci, yaitu perilaku syirik. Dan setelah saya analisis, perilaku syirik tidak hanya itu saja dampaknya, yaitu ada juga bimbang dan ragu. Selanjutnya yaitu hilangnya kebenaran. Orang yang melakukan perilaku syirik itu biasanya tidak mengakui kebenaran seseorang. Jika dia dikatakan ini salah, dia tidak merasa diri dia salah, walaupun sudah sesuai dengan hadis Rasul atau isi Al-Quran. Jelas tertulis kalau syirik itu tidak boleh, tapi dia tidak mengakui itu karena dia tidak percaya akan kebenaran. Dan selanjutnya terhapusnya amal-amal perbuatannya yang baik, yang tadinya dia mungkin sebelumnya banyak melakukan amal baik, karena pelaku syirik tersebut amal-amal baik itu terhapuskan. Maka dari itu dampak perilaku syirik ini sangat besar ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita tidak melakukannya. Untuk solusi supaya kita terhindar dari sifat syirik di zaman modern ini, seperti sudah dijelaskan oleh Pak Anizar sebelumnya, yaitu bisa dilakukan dengan cara belajar agama, kemudian bertanya kepada guru, teman, supaya kita terhindar dari kesyirikan. Nah, selain itu
bisa kita hindari dengan cara kita belajar tauhid. Tauhid ini adalah ilmu yang sangat vital dalam agama Islam, sebab di dalamnya terdapat dasar-dasar agama Islam dan murni yang diturunkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita belajar ilmu tauhid, maka kita tidak bakal dapat tujuan hidup kita. Sebab seorang hamba harus tahu benar siapa Tuhan kita sebenarnya, kita meninggal ntar berdiam di mana, dan lain sebagainya. Karena itu setiap orang muslim berkeinginan untuk mencari celah beluk tentang agamanya melalui ilmu ini. Tauhid yang baik dan benar bakal menghilangkan sifat syirik yang ada dalam tubuh kita. Jadi untuk ilmu tauhid yang mereka pelajari, mereka tidak akan merasakan hatinya terbagi-bagi oleh siapa yang disembah, siapa yang bakal mereka minta. Dengan mereka belajar, atau dengan kita belajar ilmu tauhid, maka kita akan mengetahui siapa Tuhan kita sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain belajar ilmu tauhid, kita juga harus berteman dengan ahli tauhid. Karena zaman sekarang banyaknya orang terpengaruh dengan pergaulan yang buruk, maka mereka akan dapat sifat yang buruk juga. Tetapi jika mereka bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang ahli tauhid, mereka insya Allah akan terjauh dari kata syirik, terjauh dari pergaulan yang buruk. Dan yang ketiga, yaitu kita harus perbanyakin istighfar dan doa. Karena dengan kita berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita ingin menjauhkan diri kita dari sifat syirik, atau kita ingin menjauhkan hati kita yang kotor ini ke sifat-sifat yang tidak baik. Berzikir merupakan mengagungkan Allah. Jadi dengan kita berzikir, kita mengakui atau kita mengesahkan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha Esa, dan kita dapat menghilangkan keraguan dari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.